Assalamualaikum, selamat siang, jumpa lagi di channel saya. Terima kasih atas support dan kunjungannya. Sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Semoga bermanfaat tutorial di video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman-teman, di sini saya ada sebuah komponen di motor, yaitu sebuah kiprok di motor, dan untuk pin kiprok ini mempunyai 4 buah, dan di setiap pinnya ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan sangat vital sekali pada sebuah kelistrikan di semua motor. Ini kita bisa melihat cara kerja dari sebuah regulator atau kiprok motor ini saat digunakan di motor. Karena jika kita mengetahui dengan mudah suatu cara kerja atau bagian-bagian pada kiprok ini, akan mempermudah menangani sebuah kasus dari sebuah masalah di sistem kelistrikan, terutama motor yang sekarang maupun motor lama. Ini sama-sama menggunakan regulator atau kiprok motor, tetapi berbeda dari bentuk fisiknya. Untuk cara kerjanya mungkin hampir-hampir sama, yaitu melakukan sebuah perubahan arus spool bersumber AC atau arus dari spool mesin yang mengeluarkan arus AC, kemudian melewati regulator atau kiprok ini menjadi arus DC, sehingga bisa disimpan atau bisa digunakan di kelistrikan motor, untuk motor sekarang maupun motor yang lama. Dan untuk di kasus ini kita bisa melihat dari beberapa bagian pada pin pada sebuah regulator atau kiprok motor. Untuk yang pertama, di sini ada pin bagian kiri bawah. Oke, kiri bawah ini adalah jalur in atau jalur masuknya sebuah arus AC dari spool pengisian. Oke, dari spool pengisian sini akan masuk melalui di pin di bagian warna atau bagian kiri bawah seperti di sebelah sini. Ini akan masuk jalur AC atau dari sumber arus di spool mesin. Di bagian sini di sebuah sistem pengisian di magnet motor. Ini ada spool berwarna coklat dengan ukuran kawat di 0,8 mm dan terbuat dari tembaga. Untuk lilitan kawat ini mempunyai 4 lapis, dan setiap lapisnya ini akan dikelilingi oleh mungkin sekitaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, mungkin sekitaran 12 lilitan. Dan di sini jika kita buat sekitar 4 lapis, maka akan menghasilkan sekitaran 40 lilitan. Dan untuk satu lilitan ini atau satu rumah lilitan kumparan ini hanya satu arah, ini ke kanan seperti ini, dan satunya lagi atau selanjutnya akan berbelok atau arahnya berlawanan ke kiri, dan sebelah kanan dan seterusnya. Yang ketiga akan berbelok ke sebelah kanan, dan seterusnya yang sebelah kiri akan berbelok ke sebelah kiri, sebelah depannya atau rumah kumparan keempat ini akan berbelok ke sebelah kiri. Ini ke kanan, kemudian ke kiri, ke kanan, ke kiri lagi, dan finishing di spool atau kabel warna putih ke spool pengisian. Di bagian sini, di bagian spool pengisian. Dan di sini akan mengeluarkan arus AC yang bersumber dari spool yang ada pada magnet motor. Karena saat digunakan di motor, di luarnya sini ada magnet dan ada kumparan atau medan kutub utara dan selatan, sehingga akan membelah atau melewati dari kutub magnet tersebut saat berputarnya mesin, sehingga menghasilkan suatu arus atau medan magnet dan menghasilkan voltase pada bagian output di kabel warna putih ini.
dan untuk output yang dihasilkan sesuai dengan putaran mesin atau RPM di dalam saat kita memutar putaran gas di mesin ini. Semakin cepat atau semakin besar bukaan gas, maka putaran mesin akan semakin naik dan output dari spool pengisian ini juga akan ikut naik, baik tegangan maupun nilai arus atau ampernya. Karena di sini digunakan sebuah lilitan dari kawat tembaga asli yang mempengaruhi dari hasil arus yang dikeluarkan, yaitu menghasilkan arus AC atau arus bolak-balik karena ada nilai positif dan negatifnya, atau ada nilai tinggi dan rendahnya atau nilai 1 dan nilai 0. Jika nilai 1 ini akan menghasilkan positif dan nilai 0 akan menghasilkan negatif. Jadi di sini ada pemilihan dari arus yang dikeluarkan atau voltase yang dikeluarkan oleh spool ini, yang dilakukan oleh sebuah regulator atau kiprok motor. Ini bertugas merubah arus AC atau arus bolak-balik. Arus yang 1 atau yang 0 ini akan dirubah menjadi arus pada bagian di plusnya sini, oke. Karena inputnya di bagian sini, oke, di bagian kiri bawah ini inputnya atau arus masuk AC, dan di bagian kiri atas ini akan menghasilkan positif atau bernilai 1, atau nilai tegangan yang mempunyai nilai positif atau nilai yang tinggi atau nilai 1, dan yang lainnya akan menghasilkan nilai negatif atau nilai 0 ini, atau nilai voltasenya rendah atau tidak ada nilainya, ini akan ke negatif, oke. Dan di bagian sini ini akan, jika suatu arus bernilai positif maka akan terjadi perubahan nilai tegangan. Berbeda sekali jika negatif, ini tidak ada perubahan atau nilainya 0, dan jika positif ini sesuai dengan arus yang dikeluarkan pada spool ini, oke. Katakanlah di sini mungkin outputnya atau inputnya di bagian AC ini katakanlah 30 volt, maka di bagian sini akan menghasilkan arus positif atau tegangan positif yang akan disalurkan atau dihubungkan ke kelistrikan motor yang berarus DC. Jadi di sini dirubah arus AC dari in, kemudian akan dirubah menjadi positif atau bernilai 1, atau tegangannya ini bertambah terus berubah. Ini yang ke positif yang terhubung ke ground, oke, ini akan bernilai 0, oke teman. Dan karena di bagian inputnya ini ada nilai tinggi dan rendah, untuk nilai tinggi akan dipilih atau dialirkan ke positif, dan jika bernilai 0 akan dilanjutkan atau dihubungkan ke negatif. Seperti ini fungsi dari regulator, merubah arus AC menjadi arus DC atau arus bolak-balik menjadi arus searah, oke, dari sebuah spool mesin ini yang tadinya mengeluarkan arus AC atau arus masih mentah atau tidak bisa kita langsung gunakan untuk kelistrikan motor. Oke, ini harus dirubah menjadi arus DC sehingga bisa dilakukan atau motor kita bisa dihidupkan dengan cara merubah arus AC dari spool mesin ini ke arus DC, yang dimana dikeluarkan oleh positif di bagian kiproknya ini dan akan disimpan ke aki 12 volt, oke, ke aki 12 volt, dan disebarkan atau dialirkan ke bagian kelistrikan motor sehingga motor kita ini bisa dijalankan atau digunakan, baik itu rating maupun pengapian maupun di sistem starter motor. Oke teman, dan untuk kasus di video ini saya akan berbagi tips atau pengalaman dari sebuah sistem kelistrikan motor. Oke, untuk yang pertama di sini kebetulan saya ada sebuah lampu, dan kebetulan lampu ini adalah lampu LED yang 12 volt, banyak digunakan di atau ditambahkan pada sistem kelistrikan motor
Ini adalah lampu penerangan atau lampu variasi atau lampu apa saja, lampu aksesoris. Ini biasa ditambahkan sebuah parts atau komponen apa saja, mungkin untuk mempercantik ataupun untuk menambah fitur motor kita itu mungkin lebih nyaman, mungkin lebih keren atau lebih bagus. Jadi ditambahkan sebuah aksesoris yang tadinya tidak ada pada bawaan motornya. Dan di sini akan mempengaruhi dari sistem kelistrikan di motornya itu sendiri saat kita gunakan. Katakanlah seperti ini, kita tambahkan sebuah lampu LED walaupun kecil seperti ini, tetapi bermasalah jika saat digunakan atau dipasang dalam jangka waktu lama. Untuk intinya di video ini masalahnya seperti ini. Teman. Dan di sini untuk kasus dari aki yang saya akan coba perbaiki. Di sini saya ada aki 12 volt, dimana saat digunakan untuk motornya ini, motornya standby. Ini untuk aki yang normal. Untuk aki yang normal ini biasa kita gunakan mungkin sekitar semingguan, sekitar seminggu untuk aki yang normal. Ini saat kita gunakan pagi hari. Ini untuk dinamo starternya atau arusnya atau kelistrikan motornya masih normal. Ini untuk aki yang masih kondisi baik atau kondisi daya simpannya masih bagus. Berbeda sekali dengan kondisi di video ini. Jadi untuk alternatif dari alat yang kita gunakan bisa menggunakan sebuah kiprok motor seperti ini sebagai pengganti dari sebuah sistem kelistrikan pengisian di sebuah motor. Kebetulan ini untuk motor karburator dan di sini ada beberapa pin. Jadi saat kita gunakan di sistem perbaikan sebuah aki, untuk cara kerja dan fungsi dari sebuah komponen, di bagian sini merubah yang kita butuhkan adalah positif yang ke aki. Di sini untuk asli regulator bawaan motor menghasilkan 14,5 volt. 14,5 volt. Dan kemudian di bagian inputnya ini, kita bisa manfaatkan sebuah trafo menggantikan dari regulator atau spool dari sistem kelistrikan pengisian di motor seperti ini. Kita bisa gantikan sebuah trafo 5 ampere CT. Ini tegangan yang masuk ke sini sekitaran 22 volt di inputnya sini, dan yang ground ini ke CT. Ini kita bisa gunakan sebuah alat pengisian atau pengecasan di aki motor, baik aki kering maupun aki basah. Jadi kita manfaatkan ini yang ke trafo yang bagian 22 volt, kemudian di sini yang ke negatif, kemudian di sini yang ke positif aki seperti ini. Dan kita bisa gunakan sebuah regulator atau kiprok motor yang warna hitam seperti ini, punyanya Supra lama, ataupun yang warna hijau seperti ini, punyanya motor karburator yang terbaru, Absolute Revo, Mio karburator maupun Mio Soul GT, kemudian Shogun 125 Smash, Beat FI, Beat karburator, seperti ini, maupun Vario 110 yang Tekno. Ini sama menggunakan kiprok seperti ini, hanya berbeda posisi pinnya. Untuk pinnya bisa simak di video sebelumnya. Dan di sini untuk sistem dari sebuah kelistrikan motor kita bisa gunakan regulator ini dengan sangat mudah dan aman tanpa mengalami sebuah masalah saat kita gunakan, baik dalam kondisi 2 jam, 3 jam maupun 24 jam, bahkan sekali 48 jam. Ini saat kita gunakan semakin lama maka akan semakin bagus daya simpan akinya, karena sistem perbaikan menggunakan kiprok motor ini akan otomatis berhenti tanpa kita pantau atau lihat kondisinya di 14,5 volt. Jadi sangat bagus sekali untuk sistem kelistrikan di motor.
terutama untuk aki kering. Oke teman, dan di sini untuk aki yang sudah mengalami masalah pada saat saya perbaiki. Oke, di sini saya ada aki dengan kapasitas 12 volt JTZ 6V JTZ 6V seperti ini bos. JTZ 6V dimana aki ini mengalami masalah. Oke, ini kemarin sudah saya perbaiki dan mengalami masalah lagi. Untuk cara perbaikannya di sini saya tambahkan sebuah cairan elektrolit di bagian dalamnya sini, dalam akinya sini. Oke, untuk menambah daya simpannya, karena mungkin di sistem penyimpanannya karena lama digunakan ini bisa menurun karena kapasitasnya atau cairan yang ada di dalam aki ini sudah berkurang. Dan untuk saat ini sedang saya lakukan perbaikan. Saya lakukan pengecasan menggunakan kiprok motor seperti ini yang ori dengan trafo yang 5 ampere, dan untuk voltasenya seperti ini. Voltasenya di sini 14,4 volt. Ini akan berhenti terus seperti ini walaupun kita biarkan sekitaran 24 jam nonstop, ini akan tetap berhenti di sini di 14,4 volt karena sudah penuh seperti ini. Malah akan semakin bagus karena ada arus yang masuk kecil pada sistem pengisian menggunakan kiprok motor, dimana di input di bagian sini ada 12 volt. Di sini ada, maaf, di inputnya tadi 22 volt, kemudian karena otomatis dibatasi di 14,5 volt, 14,5 volt, jadi ada lonjakan nilai voltase yang sangat kecil karena mau naik ke 22 volt. Ini dipotong langsung oleh 14,5 volt di output positifnya aki, sehingga ada arus kejutan yang sangat kecil dan bisa berguna sekali untuk sebuah perbaikan aki, untuk sistem perbaikan aki yang sangat lama sekali, katakanlah 12 jam di posisi seperti ini, maka arus akan menyimpan lebih besar karena ada kejutan tambahan elektrik atau voltase yang sangat tinggi, yang melebihi dari katakanlah di 22 volt tetapi arusnya sangat kecil. Ini bisa membantu memperbaiki daya simpan aki saat kita gunakan alat cas dari kiprok motor ini sekitaran mungkin 12 jam, maka akan lebih bagus jika sehari semalam 24 jam yang sering saya lakukan. Oke teman, dan di sini untuk sistem pengisian atau perbaikan dari sebuah aki motor yang menggunakan kiprok motor ini, saya mempunyai dua alternatif untuk sistem perbaikan aki. Yang pertama menggunakan voltase di 14,4 volt, dan yang kedua menggunakan, saya rubah dulu, 15,5 volt untuk metode menaikkan arus pengisian. Dengan menaikkan arus pengisian, maka daya simpan aki ini akan naik atau bertambah dengan cara menambahkan voltase, dan tentunya arusnya akan bertambah, akan naik. Yang tadinya standarnya di 14,5 volt menjadi 15,5 volt. Oke teman, dan untuk di kasus dari aki ini, saya off-kan dulu untuk mempermudah dari kasus aki kering yang saya perbaiki. Dari kasus yang saya perbaiki aki ini, untuk akinya tadinya normal, dipakai beberapa hari normal, kemudian tidak digunakan, mungkin standby di sekitar 1 minggu, ini mulai bermasalah dan akinya tadi mati total.
kebetulan tidak saya videokan untuk nilai voltasenya. Dan untuk akinya ini mati total karena tidak digunakan mungkin sekitar semingguan, tetapi saat digunakan setiap hari ini tidak bermasalah. Ini ada bagian lain yang mungkin bermasalah pada kelistrikan motor dan jadi bukan akinya, karena untuk motornya ini mengalami masalah. Pada video sebelumnya sudah diganti dengan aki yang baru karena mengalami masalah seperti ini. Saat tidak digunakan lama, ini akinya soak atau voltasenya menurun, mungkin sekitaran 6 volt, jadi langsung diganti baru. Kemudian kasusnya sama lagi, diganti baru lagi, dan aki ini yang ketiga kali. Dan di sini sudah saya perbaiki dan tidak mengalami masalah lagi menggunakan cas kiprok motor seperti ini. Dan untuk kasus di aki ini, walaupun aki ini adalah punyanya motor NMAX yang injeksi dan ada banyak fitur-fitur pada motor sekarang, yaitu fitur dari yang menggunakan HP maupun fitur dari bawaan motornya yang menggunakan kunci kontak keyless atau kunci kontak yang menggunakan signal atau sinyal radiasi atau sinyal frekuensi. Di sini ada alat atau komponen yang akan bekerja terus secara aktif selama 24 jam lebih sesuai dengan motor itu sendiri saat dipasang pada posisi positif dan negatifnya. Ini yang menyebabkan aki ini cepat ngedrop atau melebihi batas voltase minimum dari sebuah aki 12 volt, yaitu di 12,4 volt. Di 12,4 volt. Seperti ini. Dan untuk kasus ini saat saya hubungkan pertama kali, jadi saat saya hubungkan pada motornya, baut atau klip dari kabel akinya, kabel yang besar bagian negatif ini masih aman. Dan saat saya hubungkan seperti ini pada bagian positifnya, antara kutub positif dan negatif seperti ini. Sebentar saya cari kabel. Oke, pada saat kita gunakan di motor, walaupun motor ini saat kita kunci kontak off, tetapi saat pertama saya hubungkan pada posisi dimana bagian negatif, bagian negatifnya sini, saya hubungkan pada kunci kontak off seperti ini. Ini ada percikan seperti ini, ada percikan kecil di bagian positifnya sini. Ini menandakan ada arus yang mengalir pada suatu komponen. Ini akan mengalir aktif terus walaupun arusnya kecil seperti ini. Jadi ini ada tambahan aksesoris pada motor tersebut yang bisa mempengaruhi arus mengalir tanpa kita sadari atau tanpa kita harus gunakan, atau pada saat posisi kunci kontak motor ini off tapi di sini masih jalan. Ini yang terjadi pada motor di NMAX ini, seperti ini. Ini mungkin teman-teman yang pernah mengalami kasus seperti ini bisa tulis di kolom komentar. Ini saat saya pasang voltasenya 12,36. Saat saya tambahkan lampu LED seperti ini, mungkin voltasenya turun 32. Mungkin penurunannya pelan di bawah koma, tetapi di sini seperti ini. Tapi di sini waktunya cukup panjang sekali. Sekitaran hampir seminggu, ini 7 hari, jadi katakanlah 3 hari, 24 kali 3, katakanlah hampir 4 hari itu hampir 100 jam non-stop seperti ini. Jadi akan mengalami pengedropan dan nilai voltasenya akan turun melebihi 50% atau cuma separuhnya, karena aki ini tadinya mati total atau di 60% kondisi aki ini. Dan di sini saya akan coba hidupkan lagi untuk casnya karena belum full, seperti ini. Saya akan coba cas lagi.
saya cas lagi ke 15,4 volt, dan alat cas yang saya gunakan adalah dari kiprok motor seperti ini, yang warna hijau ataupun yang warna hitam seperti ini. Dan untuk rangkaiannya ini sangat penting sekali. Kalau ada komponennya tidak ada rangkaiannya maka akan kesulitan. Untuk rangkaiannya seperti ini, menggunakan trafo 3-5 ampere, kemudian 0 dan 220, kemudian di sini CT, yang ini plus, ini diode, strip putihnya menghasilkan plus, menghasilkan 220 ke 18 dan di sini CT ke negatif, dan di sini ada kiproknya tadi. Oke, untuk penambahan 2 buah diode pada bagian negatif kiprok akan menghasilkan 15,5 volt. Jika dilangsung seperti ini akan menghasilkan 14,5 volt, dan di bagian positif dari kiproknya ini tambahkan ampermeter, kemudian ke fuse atau sikring, dan kemudian ke aki 12 volt. Ini sangat sederhana sekali. Dan di sini untuk pinnya, ini yang warna hijau seperti ini. Pinnya di bagian kanan atas, dan yang warna merah, warna hitam, pinnya di sebelah kiri bawah. Oke teman, dan di sini sudah 15,4 volt. Oke, 15,4 volt. Dan di sini arus yang trafo yang saya gunakan 5 ampere dan 2 buah diode 6 ampere. Oke, dan untuk alat casnya seperti ini dari kiprok motor. Untuk teman-teman yang ingin membuat seperti ini, silakan disimak di video lama yang ditunggu rangkaian cas aki. Ini komplit, ada masalah pada aki yang soak maupun aki yang normal, cara pengetesannya. Ya, teman, di sini sedang melakukan pengisian. Voltase aki 15,45 dan arus belum penuh atau belum full. Ini mengarah ke sekitaran 1,7 ampere. Jadi saat penuh voltase aki 15,5 volt tetap, tetapi arusnya mendekati 0, sekitaran 100 mA. Ini dikatakan aki penuh dan arusnya sudah besar sekali di dalam selnya. Kita bisa mengecek dari sebuah aki saat dilakukan pengisian. Jadi voltase di 15,5 volt dan arus sudah mendekati 100 mA. Jadi menurun akan menjadi besar arus penyimpanannya. Oke teman, dan untuk motor yang mengalami kasus seperti ini adalah motor NMAX. Untuk motornya seperti ini. Oke, untuk motornya NMAX seperti ini. NMAX ini yang kemarin di video kemarin yang sudah ada. Oke, mungkin thumbnailnya seperti ini. Thumbnailnya. Oke, untuk kasus dari motor ini saat digunakan, saat saya pasang di kabel plusnya sini, yang plus ke aki ini terdapat percikan, dan di sini menurut owner atau pemiliknya ini ada aksesoris yang ke HP atau sensor dari sebuah motor ke HP, tetapi bukan GPS atau sensor pemantau HP di pemantau motor dari HP. Oke, seperti ini, dan di sini ada komponen ini, tambahan komponennya ini. Oke, seperti ini, memantau dari mungkin posisi atau jarak dari rumah kita. Jika ada perpindahan posisi, alat ini yang bekerja. Mungkin alat ini saat dipasang ini bekerja terus non-stop sesuai dengan kondisi di mana motor ini berada. Jadi ini standby terus memantau dari kondisi posisi kendaraannya. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan dalam video ini, semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman pernah mengalami masalah ini, bisa tulis di kolom komentar.
Oke teman, menurut ownernya komponen ini atau parts ini yang bermasalah, jadi di sini saya lepas dulu, nanti saya lihat kondisinya apakah pengaruh ada arus yang mengalir jika tanpa menggunakan ini komponen ini. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kurangan dalam video ini bisa tulis di kolom komentar. Salam otomotif, salam berkarya, sukses selalu. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat Hari Raya Idul Fitri. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos.